lagi bersama Gerbang Kehidupan 92, yakni channel yang selalu menayangkan kisah-kisah kehidupan yang akan dijadikan pelajaran nantinya. Percayalah, tak ada gading yang tak retak. Itu artinya tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Selalu ada sisi baik dan buruk. Namun, ketika kita mengambil hikmah di balik cerita sisi buruk itu, maka akan tersimpan sebuah pesan moral yang akan bisa dijadikan pelajaran semata. Karena itulah Gerbang Kehidupan 92 menayangkan kisah-kisah dari dua sisi, baik ataupun buruk. Tak lain tujuannya hanya untuk dijadikan pelajaran semata. Kita mulai ceritanya. 2 tahun lalu, aku sempat pacaran dengan seorang wanita bernama Anggi. Saat itu, aku sudah punya istri dan 2 orang anak. Tapi karena Anggi di mataku begitu mempesona, membuatku terhanyut dan melangsungkan hubungan pacaran sekitar 5 bulan lamanya. Beberapa lama kemudian, karena sesuatu dan lain hal, akhirnya aku meninggalkan dia. Tak lama kemudian, ia pun dengan terpaksa menikah dengan laki-laki lain. 2 tahun di usia pernikahan Anggi dengan seseorang pria yang tempat tinggalnya masih sama kabupaten dengan aku. Akhirnya ia dikaruniai seorang anak laki-laki. Hari terus berlalu, Anggi pun bercerai dengan suaminya. Lalu Anggi pulang ke kampung halamannya, yakni di dekat tempat tinggalku. Sekitar jam 7 malam, aku baru saja pulang dari tempat kerjaku. Tiba-tiba aku menemukan Anggi di depan rumah seseorang. Saat itu aku bertanya-tanya pada diriku sendiri. Jangan-jangan si Anggi janda lagi? Terbesit dalam hatiku. Karena tak mau penasaran, 2 hari kemudian aku pun mencoba mendatanginya. Tapi dengan sengaja aku berpura-pura mau berangkat bekerja. Lalu mampir di rumah Anggi. Saat itu tanpa canggung aku langsung menanyainya. Anggi, kamu cerai ya sama suaminya? Tanyaku deg-degan. Ya, aku janda sekarang, jawabnya sembari tersenyum simpul padaku. Singkat cerita, aku dengannya mengobrol lumayan lama, yang akhirnya aku diberikan kontak handphonenya. Nah, via telepon aku panjang lebar berbagi cerita dengannya. Hingga pada suatu malam, Anggi memintaku untuk pergi ke rumah ibunya. Sebagai laki-laki yang pernah sayang padanya, aku pun dengan sigap mengiyakannya dan mengantarkannya. Tapi ada satu hal yang akhirnya mengetuk hatiku untuk kembali terbuka lebar untuknya. Apa bunyi bisikannya yang di tengah perjalananku mengantarkannya itu? Aku merasa kamu itu seperti milikku sendiri. Terus terucap dari mulut Anggi padaku. Lalu ia melanjutkan, walaupun kamu sudah beristri dan punya anak sekalipun, aku tetap merasakan bahwa engkau adalah milikku. Tegasnya jelas padaku. Saat telinga ini mendengar bahasa cintanya Anggi, aku sedikit merasa bersalah padanya. Tapi apa boleh buat, statusku sudah beristri. Lama-kelamaan, aku merenung di tengah perjalanan itu saat aku mengantarkannya. Berapa lama kemudian, akhirnya aku pulang. Maka kembali aku merenungi statusku itu. Dan
akhirnya aku memutuskan untuk tidak menjadikan penghalang bagi hubunganku dengan Anggi. Dan aku pun melangsungkan hubungan diam-diam dengan Anggi. Sejak itu aku mencari segala cara agar istriku tak mengetahui hubungan aku dengan Anggi. Serba salah memang, satu sisi saya menghargai istriku, dan di sisi lain aku sangat menyayangi Anggi. Seiring waktu berjalan, cobaan demi cobaan kian berganti. Akhirnya istriku mengetahui hubunganku dengan Anggi saat dipertontonkan dengan aku yang sedang duduk yang lumayan mesra dengan Anggi di sebuah warung dekat rumahku. Saat itulah terjadi pertengkaran di depan mataku sendiri antara istriku dengan Anggi, yang suasana itu membuat menjadi ribut, dan aku pun malu pada warga setempat. Tapi apa boleh buat, aku tidak punya cara dan aku bingung akan apa yang harus saya ambil. Hingga aku memutuskan untuk diam di tengah keributan itu. Aku tidak memihak kepada Anggi dan aku tidak memihak kepada istriku. Aku hanya bisa terdiam di tengah kebingunganku. Beberapa lama setelah pertengkaran itu, aku sedikit menjauh dari Anggi dan berjanji pada istriku untuk tidak mengulangi kembali. Tapi karena tiap malam Anggi memperdengarkan suara tangisnya via telepon, membuatku tak kuat lagi untuk menjauh darinya. Maka lagi-lagi aku harus berhubungan diam-diam dengannya. Tapi setelah beberapa bulan, ia tetap melontarkan kata-kata padaku. Dulu saya merasa kamu seperti milikku, tapi sekarang sudah tidak lagi karena saya memilikimu berdua, aku dan istrimu. Beberapa lama kemudian, dengan penuh kenangan indah dengan Anggi dan rintangan demi rintangan yang aku lalui untuk mempertahankan hubungan diam-diamku dengan Anggi, di tengah statusku yang sudah beristri dan beranak dua, akhirnya Anggi pun pasrah dengan keadaan itu. Karena ia berpikir sudah tak mungkin ia bisa memilikiku seutuhnya. Dan sekarang akhirnya Anggi memutuskan untuk pergi merantau ke negeri jiran. Berakhirlah kisah cintaku dengan Anggi. Dengan penuh rasa bersalahku, aku meminta maaf dari hati terdalam akan diriku yang selama ini menyia-nyiakan Anggi. Dan aku sangat merasa bersalah di saat Anggi sudah memiliki banyak cowok yang merebutnya. Tetapi apa, ia hanya bertahan untukku seorang. Maka dengan rasa bersalahku itu, aku hanya bisa berucap mohon maaf dari hatiku yang terdalam akan segala salah dan hilapku selama ini. Selamat jalan, semoga engkau di negeri rantau mendapatkan kebahagiaan. Sampai di sini kisah aku dan Anggi. Bersambunglah kisah ini. Besok kita lanjutkan ceritanya setelah Anggi pulang dari negeri rantau.